Baik. Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok D ingin membawakan sebuah materi dari satu persatu. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudara kita Abdul Isradin. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat dai. Ya, yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Imran ayat 102 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi cara kita meningkatkan iman dan takwa yang pertama yaitu luruskan niat. Nah, niatkan apa yang kita ingin lakukan. Seperti ketika kita ingin berdakwah, maka kita niatkan untuk mencari ridho Allah. Yang kedua, hindarkan kemaksiatan. Nah, gimana cara menghentikan maksiat? Nah, ketika kita ada dorongan untuk bermaksiat, maka ingatlah diri Anda dengan kematian. Maka akan tidak terjadi dengan kemaksiatan. Selanjutnya, ahli taubat. Jadi, sifat taubat dalam diri dai berarti harus mampu untuk menjaga atau takut untuk berbuat maksiat atau dosa dibandingkan orang-orang yang menjadi matunya, atau juga disebut taubat nasuha, di mana taubat ini betul-betul tidak ingin melakukan kesalahan tersebut. Jadi ahli taubat untuk dai harus terjaga dosanya. Selanjutnya, ahli ibadah. Jadi ahli ibadah disebut orang yang taat menjalankan kewajiban agama Islam, seperti dia melakukan sholat 5 waktu dengan sempurna, tidak bolong-bolong, plus ditambah sholat sunnahnya, lalu dia puasa Senin Kamis dan sebagainya. Nah, itu disebut ahli ibadah. Selanjutnya, amanah dan jujur. Amanah ini dipercaya, sedangkan jujur atau sidik merupakan perilaku para nabi dan orang-orang soleh. Dan apabila seorang dai memiliki sifat dapat dipercaya dan jujur, maka matu akan cepat percaya dan menerima ajakan dakwanya. Jadi ketika ingin menjadi dakwah, maka wajib untuk memiliki sifat jujur dan amanah. Lalu pandai bersyukur. Quran surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tak kala Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, contohnya ketika kita ingin berdakwah di pelosok, lalu kita diberi uang misalkan 150, bahkan tidak dapat 1% pun. Nah, kita sebagai dai harus tetap bersyukur. Ketika dai bersyukur, maka akan menjadi berkah. Nah, intinya banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang sudah diberikan. Selanjutnya, tulus ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri. Jadi ketika dai ingin berdakwah, maka niatkan untuk mencari keberkahan dan memberikan kebaikan untuk matu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk mencari muka atau gaya-gayaan, istilahnya pujulan lah. Dan dai juga harus memperhatikan kepada umatnya agar diinginkan, yaitu umatnya bisa lebih baik lagi dan beriman dan juga selamat di dunia akhirat. Yang terakhir ada ramah dan penuh pengertian. Nah, yaitu menunjukkan sikap hormat dan menghargai kepada siapapun. Nah, ketika kita bertemu dengan teman, dosen, atau yang dikenal, jangan lupa menerapkan 3S. Nah, senyum, sapa, salam. Mungkin itu saja dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya berikan kepada Aris. Terima kasih. Ya, terima kasih Abdul Isradin. Kita langsung aja ke materi selanjutnya, akan dijelaskan pada kelompok 2. Dari kelompok 2, silakan.
Aris kelompok 2. Dari Bang Aris, silakan ingin menjelaskan materi. Sifat-sifat dai, tawadu, sederhana, dan jujur, tidak memiliki sifat egois, tawakal, toleransi, sifat terbuka dan demokratis, tidak memiliki penyakit hati. Dai juga harus memiliki sifat watak rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, atau merendahkan diri agar tidak terlihat sombong, angkuh, congkak. Terus kedua, sederhana. Dai juga membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia akhirat. Berbeda dengan kemiskinan. Terganggu kah? Lanjut aja. Keep moving ya. Ya, sederhana. Sifat dai juga harus memiliki sifat sederhana, membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia akhirat. Berbeda dengan kemiskinan, kesederhanaan merupakan satu pilihan keputusan untuk menjalani hidup yang fokus pada apa yang benar-benar berarti. Jujur. Dai juga harus memiliki sifat jujur, memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Jujur juga yang didorong oleh hati nurani. Tidak memiliki sifat egois. Sikap yang tidak mementingkan diri sendiri, kurang memperhatikan orang lain. Dan tawakal ialah penyerahan seorang hamba atau diri dari persoalan kehidupan manusia dan menyandarkan segala hasil urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah bertawakal setiap urusan dan akan terencana dengan matang oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ketenangan hati, bersikap optimis, menyadari keagungan Allah dan keterbatasan usaha manusia. Toleransi. Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dalam konteks intoleransi bermakna memberikan situasi tetap tenang dan rukun, sehingga setiap orang dapat menjalankan ibadah atau ajaran agamanya masing-masing tanpa disertai konflik. Sifat terbuka dan demokratis. Sifat terbuka dan demokratis adalah sifat yang menerima dan mendengarkan pendapat dan masukan orang lain, baik dalam bentuk kritik maupun saran. Sifat ini adalah buah dari kejujuran, yakni perkataan atau tindakan yang sesuai dengan kenyataan dan juga niat. Sikap terbuka ini juga akan membawa pada kebaikan yang satu dan kebaikan lainnya. Penyakit hati. Seorang dai juga tidak boleh memiliki penyakit hati. Penyakit atau gangguan yang ada pada hati dan perasaan manusia. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit hati yang menyangkut kesehatan seperti penyakit liver dan lain-lain, melainkan penyakit yang ada dalam hati setiap orang yang bisa mempengaruhi perilaku dan perbuatannya. Tidak memiliki penyakit hati itu seperti seseorang yang bisa menimbulkan perkataan seseorang yang buruk kepadanya, namun tidak menjadi kata-kata itu membuatnya sakit atau baperan. Contoh penyakit hati antara lain sombong, hasad,
bakhil atau kikir, dan juga ria. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih dari kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 Aris Saputra. Selanjutnya kelompok 3 bisa lanjut dijelaskan. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 ingin menjelaskan tentang sikap seorang dai. Yang pertama ada berakhlak mulia. Memiliki akhlak yang mulia yaitu memang harus ada pada diri setiap orang, terlebih seorang dai. Karena pada dasarnya akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan seseorang. Rasulullah pernah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ahmad, dan Ibnu Hibban. Akhlak mulia itu berarti perilaku, sikap, atau perbuatan yang sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua ada ing ngarso sung tulodo ing madio mangun kurso tut wuri handayani. Seperti yang kita ketahui bahwasanya seorang dai adalah orang yang mengajak, mendorong orang lain untuk mengikuti dan mengamalkan sebuah ajaran yang dianutnya. Yang ketiga, disiplin dan bijaksana. Disiplin dalam hal apapun harus dimiliki oleh seorang dai agar dakwanya memenuhi target, terarah, dan efektif. Bijaksana pun harus dimiliki oleh dai karena dalam berdakwah tentu seorang dai akan bertemu dengan mad'u yang berbeda pandangan. Yang keempat ada waro dan berwibawa. Sikap waro berarti menjauhi perbuatan yang kurang bermanfaat atau menghilangkan perbuatan yang jelek. Karena nantinya seorang dai akan menjadi contoh. Terus kenapa harus berwibawa? Karena biasanya pembawaan dari seorang dai itu bisa menjadi sebuah daya tarik. Yang kelima ada berwawasan luas. Ketika seorang dai memiliki wawasan luas, maka dakwahnya akan lebih menarik dengan materi dan metode pemecahan masalah yang beragam. Yang keenam, berpengetahuan yang cukup, karena tugas dari dai adalah menyampaikan hal yang benar. Tentu dai harus dibekali oleh pengetahuan agar apa yang disampaikan bisa efektif dan efisien. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kembali ke moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Fahrul Nugraha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh dari kelompok 4, perwakilan dari kelompok 4 yaitu dari Aulia Rahmayanti dan akan diteruskan oleh saya sendiri. Oke, baik dari Kak Aulia Rahmayanti, saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian dai yang sifatnya itu jasmaniah. Yang pertama itu ada sehat jasmani. Jadi sehat jasmani di sini yang dimaksud ialah punya kemampuan tubuh untuk menyesuaikan fungsi-fungsi alat tubuhnya. Kerja fisiknya itu masih efisien, sehat kayak gitu, nggak ada yang di luar kendali. Terus anggota tubuhnya berfungsi dengan baik selama tidak mengganggu kegiatan dakwah tersebut. Jadi intinya dia sehat jasmani itu kayak normal, kayak manusia normal yang bisa dibawa aktivitas seperti biasa gitu. Terus yang kedua ada berpakaian yang sopan dan rapi. Jadi pakaian yang sopan, rapi, praktis, dan pantas itu tuh kayak ngedorong seorang dai itu lebih berwibawa gitu. Jadi memakai pakaian yang rapi dan sopan tuh mengundang wibawa seorang dai dan mengundang simpati untuk mat'unya itu lebih memperhatikan gitu.
Selanjutnya diteruskan oleh Haris. Oke, selanjutnya ada kemampuan berkomunikasi. Dai dengan kemampuan berkomunikasi ini itu sangat penting agar si mat'unya bisa terfokuskan ke apa yang disampaikan oleh dai tersebut. Apabila dai tersebut tidak memiliki kemampuan dalam berkomunikasi, apa yang disampaikan itu nggak akan relate ke mat'unya, ke pendengarnya, seperti itu. Yang terakhir ada pemberani. Pemberani dalam konteks ini bukan pemberani apa-apa langsung, woi, sini, enggak, bukan. Yang maksud pemberani adalah mentalnya, mental dalam menghadapi audiens yang ada di depannya. Enggak cuma bisa berkomunikasi aja, mental kita juga harus berani untuk membawakan apa materi yang kita sampaikan dan akan diterima oleh mat'u tersebut. Mungkin dari kelompok 4 itu aja, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan saya kasihkan ke perwakilan dari kelompok 5. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang mat'u dan kondisinya manusia sebagai individu. Manusia sebagai individu itu terbagi menjadi 6. Yang pertama sifat-sifat kepribadian manusia. Yang kedua itu intelijensi, kecerdasan. Yang ketiga pengetahuan. Yang keempat itu keterampilan. Kelima itu nilai-nilai. Dan terakhir yang keenam yaitu peranan. Yang pertama itu sifat-sifat kepribadian. Nah, sifat-sifat kepribadian manusia ini terbagi menjadi 4. Yaitu yang pertama sanguinis, yang kedua itu plekmatis, yang ketiga koleris, dan keempat melankolis. Nah, yang pertama sanguinis. Sanguinis ini individunya itu optimis, humoris, dan juga dia aktif. Dan yang kedua plekmatis. Plekmatis ini individunya itu dia santai, tenang, dan teratur. Nah, yang ketiga koleris. Koleris nih dia individunya emosional. Dia juga logis, tapi dia keras kepala. Nah, yang keempat itu melankolis. Dia ini serius, sensitif, dan juga tekun. Nah, yang kedua jenis-jenis kecerdasan. Jenis-jenis kecerdasan itu ada 3. Yang pertama kecerdasan intelektual atau IQ. Yang kedua kecerdasan emosional. Yang ketiga kecerdasan spiritual. Lanjut ke pengetahuan manusia. Pengetahuan manusia itu isi pikiran atau milik atau isi pikiran kita. Pengetahuan itu juga merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu pendidikan, media, dan keterpaparan informasi. Macam-macam pengetahuan. Nah, pengetahuan itu ada 4 macam. Yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga itu pengetahuan filsafat, dan keempat pengetahuan agama. Pengetahuan biasa itu biasa diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Dan pengetahuan ilmu itu diperoleh ya dengan ilmu, diperoleh dari melalui observasi, eksperimen, maupun lainnya. Nah, yang ketiga pengetahuan filsafat. Nah, pengetahuan yang ini diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif.
Dan yang keempat, pengetahuan agama itu diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Yang keempat, keterampilan manusia. Nah, keterampilan ini nih harus dikuasai oleh manusia, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Salah satu keterampilan yang sangat penting dan harus dikuasai oleh manusia itu berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Salah satu alat komunikasi yang digunakan adalah bahasa. Nah, bahasa ini nih dibagi menjadi 4 tahap menurut Tarigan. Yang pertama itu listening skill, kedua speaking skill, ketiga itu reading skill, dan keempat writing skill. Yang pertama listening skill itu keterampilan menyimak, dari bahasa Inggris kan listening. Nah, yang kedua itu speaking atau berbicara. Ketiga itu reading, keterampilan membaca, dan keempat itu writing, keterampilan menulis. Kita lanjut ke nilai-nilai manusia. Yang nilai manusia itu ada tiga jenis. Yang pertama nilai material, kedua nilai vital, dan ketiga nilai kerohanian. Lanjut ke peranan manusia sebagai individu. Peranan ini ada 5 macam atau 5 peran. Yang pertama itu menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Kedua, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasar sebagai manusia. Ketiga, merealisasikan segenap potensi diri baik dari sisi jasmani maupun dari sisi rohani. Yang keempat itu memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidupnya. Dan yang terakhir, yang kelima, peranan manusia sebagai makhluk sosial. Baik, itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Oke, kita langsung saja ke kelompok terakhir untuk menjelaskan karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menjelaskan mad'u dan kondisinya. Di dalam kondisi mad'u ini ada terbagi menjadi 2, yaitu pengaruh budaya dan organisasi sosial. Jadi yang pertama pengaruh budaya. Di sini terbagi lagi menjadi 3, yaitu faktor geografis, faktor keturunan, dan faktor dari dunia luar. Jadi faktor geografis itu merupakan faktor yang mempengaruhi tempat tinggal dari madu itu tersebut, karena ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Jadi tentunya berbeda untuk dari pemikiran orang kota dengan desa, yang mana pemikiran orang kota itu selalu rasional, sedangkan pemikiran warga desa itu pemikiran yang tradisional yang tidak terlalu rasional. Yang selanjutnya faktor keturunan. Jadi faktor keturunan ini merupakan bawaan dari orang tua atau nenek moyang yang mempengaruhi faktor geografis tadi. Bisa saja dia keturunan dari desa atau dari kota yang memiliki pemikiran rasional. Kemudian ada pengaruh dari dunia luar. Meskipun madu ini dari kota atau dari desa, tapi kalau pengaruh dari dunia luar itu berbeda, tentu saja bisa berdampak perubahan bagi dirinya. Contohnya misalnya orang desa tapi terpengaruh dengan budaya-budaya barat, sehingga ketika menjadi madu, pemikiran terhadap isi ceramah itu berbeda. Kemudian nomor 2, organisasi sosial. Organisasi sosial ini meliputi contohnya Muhammadiyah, NU, MUI, dan lain sebagainya. Ini merupakan suatu gabungan dari umat-umat muslim yang membentuk suatu kelompok. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Kita bakal lanjut sesi tanya jawab setelah Zoom selanjutnya, soalnya waktunya mau habis.
Oke, baik teman-teman, saya stopkan dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.